Hai teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan materi terakhir sebelum UTS ya, How to make a great coffee, di mana ini nanti harapannya bisa membantu teman-teman dalam membuat eh, iklan yang bisa kalian buat untuk UTS nantinya. Plus juga sih sebenarnya untuk berbagai macam karya iklan yang mungkin kalian akan buat suatu saat nanti gitu. Sedikit quote dari Gary Halbert, dia bilang the written word is the strongest source of power in the entire universe. Jadi kalau misalkan kalian menulis sesuatu dengan baik, itu harapannya itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengubah dunia gitu. Bisa jadi itu dari sebuah diplomasi, bisa jadi dari sebuah perjanjian atau mungkin dari iklan pun itu mungkin bisa saja mengubah dunia gitu ya dari penulisan, dari salah satu penulisan yang mungkin kita akan buat suatu saat nanti gitu. Nah, karena kita ngomongin iklan, kita masuk dulu ke 5 elemen dari iklan yang saya nggak tahu apakah ini teman-teman pernah mendengar atau tidak, atau mungkin pernah tahu di beberapa mata kuliah yang berhubungan sama periklanan. Pertama, kalau kita melihat iklan, kita sudah pasti harus ada janji dari manfaatnya apa, ya. Jadi, oh ini produk produk sabun nih, gitu. Berarti harus ada bisa ngapain sabunnya, gitu. Bisa bisa bikin apa sabunnya, bisa bikin cantik, bisa bikin harum, bisa bikin bersih, bisa bikin kulitnya putih mungkin gitu. Jadi ada janji dari manfaatnya. Lalu kemudian penjabaran dari janji iklannya tersebut. Kenapa sih kok bisa kulitnya putih gitu? Kulitnya putih, jadi kulitnya putih itu akhirnya memecahkan masalah apa gitu? Supaya bisa apa namanya, supaya bisa dilihat lebih muda mungkin, atau bisa dilihat lebih lebih bersih, bisa dilihat lebih charming gitu ya. Ya ada penjabaran dari iklannya tersebut gitu. Lalu kemudian pengenalan lebih lanjut. Pengenalan lebih lanjut itu terhadap produknya. Misalkan produknya ini mengandung AHA dan DHA, misalkan kayak gitu, atau mengandung ceramide atau mengandung apa? Kalau sabun mungkin mengandung zaitun, mengandung apa. Nah, itu pengenalan lebih lanjut terhadap produknya. Lalu kemudian bukti dari klaim produknya tersebut gitu. Jadi bukti klaim dari produknya tersebut bisa menghasilkan apa nih? Bisa ada buktinya gitu loh. Dari satu, misalkan kita ambil visualnya gitu ya, dari yang tadinya kulitnya agak gelap, lalu kemudian kulitnya bisa lebih cerah gitu. Atau mungkin dari bukti dari 7 dari 10 orang mengatakan bahwa produk A ini bisa mencerahkan, misalkan kayak gitu. Jadi harus ada hal-hal seperti itu sehingga si iklan itu dapat meyakinkan. Lalu kemudian ada aksi yang harus dilakukan tentu saja ya. Kamu kalau misalkan mau attempting orang untuk yuk yuk beli produknya, yuk pakai produk ini, itu kan berarti harus ada kata-kata yang membuat mereka itu tertarik untuk membelinya. Jadi itu ya, itulah aksi yang harus dilakukan. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi kan elemen dari iklan. Sekarang unsur pada iklan. Unsur pada iklan ini sebenarnya tidak hanya di iklan media cetak ya sebenarnya ya, tapi ini bisa masuk ke semua bentuk iklan. Cuma ini saya gambarkan dari media cetak dulu nih. Headline tentu saja harus ada headline ya. Kalau kalau di media media apa media bergerak gitu atau misalkan video gitu bisa aja ada headline-nya tapi diucapkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar ada tulisannya tapi diucapkan gitu. Lalu kemudian harus ada visualnya tentu saja ya karena ngiklanin sesuatu sebaiknya ada visualnya kecuali kalau itu iklan radio gitu. Itu berarti penggambarannya seperti apa atau bayangan terhadap produk itu seperti apa. Kemudian body copy. Body copy itu yang
menjelaskan janji dari manfaat dari si produk ini apa gitu. Jadi penjelasannya akan lebih panjang di body copy. Kemudian product shot, ya tentu saja ada produknya gitu ya. Jadi harus ada terlihat produknya seperti apa. Kemudian baseline, baseline itu biasanya di bawah-bawah. Misalkan kalau di kedokteran itu atau obat-obat biasanya jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, itu termasuk sebagai baseline. Sedangkan kalau kupon dan flash ini belum tentu selalu ada di iklan-iklan tertentu gitu ya. Jadi makanya saya gambar warna merah seperti ini. Oke, berikutnya dari bentuk visual dari posternya atau media cetak. Ini saya ambilnya dari media cetak ya. Kalau teman-teman lihat di situ ada headline, terus kemudian penempatan headline itu biasanya di atas dengan tulisan yang lebih besar, lalu kemudian body copy itu tulisannya tentu saja lebih kecil gitu ya karena tulisannya lebih banyak menjelaskan dari manfaat dari produknya atau apa. Lalu kemudian ada main visual, main visual itu bisa jadi ada modelnya, talentnya, atau mungkin penggambaran dari eh, apa yang terjadi ketika kita menggunakan produk tersebut misalkan gitu. Lalu kemudian ada product shot atau pack shot gitu. Jadi ya pasti ada brandnya ya. Apalagi kalau ini iklannya media cetak gitu. Lalu kemudian ada flash. Flash ini seperti kayak gini teman-teman. Jadi kayak ada new, eh, now atau apa. Jadi bentuknya itu pasti akan lebih terlihat gitu. Makanya disebut sebagai flash. Lalu kemudian ada brand name-nya, produknya ini apa, dan baseline. Baseline ini yang tadi saya bilang, misalkan ada hal-hal yang harus dijelaskan tapi tidak harus terlihat besar gitu. Itu di baseline. Alamat mungkin misalkan bisa dibeli di mana aja, itu masuk ke baseline. Ini kalau pakai kalau ini contoh pakai flash, yang kanan ini contoh pakai kupon. Kalau kupon itu ya biasanya di pojokan kayak gini ya, atau mungkin dirobek atau mungkin diapain itu biasanya kalau di media-media cetak seperti itu. Udah jarang ya kalau sekarang ya kalau di media cetak masuknya ke media digital gitu. Tapi biasanya kalau misalkan di beberapa tempat di beberapa restoran gitu biasanya kalau misalkan kita dapat flyer tertentu gitu ya, ini masih masih digunakan gitu. Jadi ketika orang dapat flyernya, lalu kemudian bisa merobek untuk kuponnya, ini bisa digunakan untuk orang akhirnya datang ke sana gitu ya untuk membeli produknya atau makan di suatu restoran tertentu yang ada kuponnya gitu. Sama ya, seperti yang sebelah kiri, yang ada flashnya ini, yang di sebelah kanan tentu saja tetap ada headline-nya, ada body copy, ada baseline, ada product shot, sama gitu. Cuma yang membedakan adalah kalau ini yang sebelah kanan ini ada kuponnya, yang sebelah kiri yang bagian yang ada flashnya. Kayak gitu teman-teman. Nah ini kita ambil contoh yang misalkan yang sebelah kiri ya, ini kalau teman-teman lihat ini tulisannya besar banget. Nah, ini sebagai headline, selamatkan generasi dari ancaman bahaya asbes. Ini adalah headline-nya. Jadi intinya mau bahas apa sih? Oh, ini adalah iklan layanan masyarakat yang ngomongin soal bahayanya asbes gitu. Akhirnya ya ini yang difokuskan adalah tulisan bahaya asbes. Lalu kemudian di sini ada body copy. Body copy itu ya yang menjelaskan kenapa sih asbes bahayanya apa sih? Asbes ini bisa bisa bikin apa sih gitu. Lalu kemudian di sini ada visualnya. Mungkin karena di sini tidak produk shot-nya karena ini nggak ngomongin produk yang diiklankan ya, tapi iklan layanan masyarakat. Walaupun di sini tetap sih ada asbes ya di belakang ya. Ini kalau kalau teman-teman lihat ini di belakang ini backgroundnya adalah asbes. Di sini visualnya adalah bahaya untuk generasi yang akan datang. Kita mengambil anak kecil di sini. Lalu kemudian di sini ada hentikan
penggunaan asbes sekarang juga ini adalah bentuk dari aksi yang harus dilakukan tuh apa? Apa yang harus dilakukan kalau misalkan kita harus mengurangi, gimana caranya mengurangi asbes gitu. Kalau di bawah di sini ada yang namanya baseline, makanya disebut sebagai baseline. Eh, ada alamatnya mungkin, ada nomor telepon, atau ada si orang yang mengiklankan ini siapa, atau PT-nya, atau CV-nya, seperti itu. Yang ini, kalau misalkan sebelah kanan ini, kalau iklan yang bentuknya adalah eh, produk gitu. Salah satu contohnya saya ngambilnya fresh care di sini ya. Di belakangnya ada visualnya. Oh, kalau misalnya kita pakai fresh care sport, ini bisa ngapain aja. Di sini ada headline walaupun nggak terlalu kelihatan ya. Sorry, aroma dan hangatnya sporty banget gitu. Dan kemudian ada fresh care minyak angin aromaterapi. Ada nama dari produknya gitu. Lalu kemudian di sini fresh care sport dengan aroma maskulin pas buat kamu yang sporty. Nah, ini adalah bentuk body copy, di bawahnya ada body copy yang lebih kecil dan kemudian ada baseline di bawahnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama headline yang mungkin teman-teman sering dengar ya mengenai headline ini. Headline intinya adalah sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah iklan, di mana itu adalah stoppernya sebuah iklan ya ketika iklan itu punya bahasa yang menarik atau kata-kata yang menarik, itu akhirnya membuat orang akhirnya mau membaca gitu atau mau melihat si iklannya. Jadi headline is the most important parts of the ads, yaitu karena disebut sebagai stopper, disebut sebagai flag. Jadi kayak flag, yuk sini yuk ke sini yuk, atau attention getter, atau kalau bahasa Indonesia itu memancing, pancingan gitu. Jadi kalau kata Jen Caples, bapak bapak copywriting kita yang pernah kita sebut kemarin ya, the success of an entire advertising campaign may stand or fall on what is stated in the headline of the individual advertisement. Advertisement ya. Jadi ketika si headline itu tidak oke, jadi ya the whole iklan itu akan hancur gitu. Jadi karena memang headline itu sangat penting dalam sebuah iklan. Sehingga makanya headline tersebut harus bisa membuat orang lain itu, orang yang membacanya itu langsung wah ini oke nih gitu. Oke, berikutnya the right appeal for the right target. Jadi kalau kamu membuat headline itu harus bisa appealing tapi harus bisa target yang benar gitu ya. Jadi tetap tulis sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang orang tahu itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Contoh misalkan kita ambil kata-kata seperti ini ya dalam sebuah headline misalkan cara tepat menjadi Nadine Amiza hanya dalam waktu 10 menit. Kan nggak mungkin gitu ya kita menjadi seorang Nadine Amiza hanya dalam waktu 10 menit gitu. Tapi ini konteksnya apa juga gitu ya. Konteksnya ini apakah dia bisa jadi penyanyi seperti Nadine Amizah, ataukah bisa cantik seperti Nadine Amizah, ataukah bisa punya hidung mancung seperti Nadine Amizah gitu ya, atau apa gitu. Jadi masih bingung, jadi agak bingung gitu dengan kata-kata ini. Apa yang diinginkan dalam waktu 10 menit dan jarak tepat yang seperti apa yang ingin dibuat dalam waktu 10 menit gitu. Nah, ini lebih believable. Jadi kita kita coba rombak kata-katanya, kita rombak kalimatnya jadi mau kulit seindah Nadine Amizah. Ini terjangkau dalam genggamanmu gitu. Jadi oh berarti kita tahu nih konteksnya Nadine Amizah yang cantik, punya kulit yang menarik, punya kulit yang halus, eh, dan ini bisa kita dapatkan nih secara mudah gitu. Nah, akhirnya itu lebih believable dan meyakinkan. Jadi ketika kalian bikin sebuah tulisan, selalu selalu cek ulang, selalu review ulang kira-kira ini nggak bingung, nggak bikin bingung nggak sih orang yang membacanya gitu.
Nah, headline yang baik itu adalah headline yang dimana saat orang itu membacanya sebaiknya itu nggak punya dua atau sampai lebih pendapat. Tadi yang kalau teman-teman lihat tadi kayak yang pertama jadi Nadine Amiza dalam waktu 10 menit itu kan masih membingungkan ya. Jadi banyak banyak pendapat jadinya maksudnya kayak gimana gitu. Jadi akhirnya apa yang harus dilakukan ya tujuannya sudah harus pasti kalimat tersebut bisa langsung mengantarkannya ke body copy yang menjadi penjelasan dari headline-nya. Ini saya punya contoh seperti ini. Kamu suka beng-beng? Iya dong, apalagi kalau bukan beng-beng. Ini kalimat ini sebenarnya agak ambigu sebenarnya, apalagi kalau nggak pakai koma gitu ya. Apalagi kalau tidak, kalau ini sebuah penulisan, bukan pengucapan. Kalau pengucapan mungkin lebih gampang ya, kamu suka beng-beng? Iya dong, apalagi kalau bukan beng-beng. Itu kan orang akan lebih, oh iya, pokoknya beng-beng. Tapi kalau ada kata-kata kayak gini, kata-katanya mungkin diubah. Sorry, pengucapannya diubah. Kamu suka beng-beng? Iya dong, apalagi kalau bukan beng-beng. Misalnya kayak gitu, itu kan dari kalau misalkan tidak diucapkan, eh, bingung gitu, agak ambigu gitu. Karena bisa dua pendapat gitu. Apalaginya itu bikin dua pendapat gitu. Jadi eh, usahakan untuk tidak tidak menggunakan kata-kata yang ambigu seperti ini gitu. Jadi misalkan kamu suka beng-beng, iya dong. Makanya beli beng-beng, misalkan kayak gitu. Atau eh, iya dong, beng-beng is the best, misalkan kayak gitu. Atau intinya jangan jangan menyusahkan diri sendiri dengan menggunakan kata-kata yang ambigu gitu. Saya di sini punya contoh tulisan yang nantinya bisa dipersingkat menjadi headline ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, studi di laboratorium Jepang buktikan bahwa deterjen besi mencuci lebih cemerlang di semua jenis bahan pakaian dibandingkan dengan deterjen lain dan tidak mengandung bahan berbahaya sehingga aman bagi kulit sensitif. Ini agak panjang ya, jadi panjang banget sehingga mungkin orang juga bosan bacanya atau mungkin nggak terlalu to the point. Nah, mungkin bisa di-rephrase kayak gini. Jadi headline-nya itu bisa di-rephrase. Studi di laboratorium Jepang membuktikan bersih, mencuci lebih cemerlang dan aman bagi kulit sensitif. Gitu. Jadi tidak perlu ada tulisan jenis bahan pakaian, nggak perlu dibandingkan dengan deterjen lain, gitu ya. Dan tidak mengandung apa namanya tidak mengandung bahan berbahaya, tapi intinya ya ngambil inti-intinya gitu. Ada laboratorium Jepang, terus kemudian bersih mencuci lebih cemerlang dan aman bagi kulit sensitif. Sehingga lebih jelas gitu ya. Lalu yang kedua dari headline setelah itu ada body copy. Body copy ini adalah pesan inti dari sebuah iklan dan di mana ini memang lebih panjang tulisannya, tapi eh, yang penting jelas gitu ya. Yang penting harus jelas gitu. Apa sih body copy? Inti-intinya adalah ketika kita membuat body copy, kita nggak perlu menuliskan sesuatu yang sastra tinggi. Wah, ini apa pakai apa ya? Deterjen ini bisa membuat hidupmu lebih cemerlang, cantik dan glowing dan apa gitu. Jadi nggak perlu sastra apa nggak perlu sesuatu yang bahasanya tinggi banget gitu. Jadi yang diperlukan adalah agar para target audience itu bisa mengerti dan itu tuh bisa memecahkan masalah si target audience gitu. Hanya dalam waktu sekali melihat iklan tersebut. Jadi usahakan untuk selalu membaca lagi dan kemudian menyuntiknya jika ada sesuatu yang tidak tepat. Ini saya punya ini panjang juga ya, sabun bubuk deterjen banyak mereknya, namun mungkin tidak semua merek itu benar-benar memenuhi harapan konsumen, yaitu hemat dalam pemakaiannya, wangi dan bersih hasil cuciannya sehingga tampak bla bla bla. Panjang banget. Tapi bisa disunting seperti ini. Memang masih panjang sih ya, namanya body copy ya. Body copy pun tetap harus bisa intinya tetap harus bisa menjelaskan headline. Nah, biasanya body copy ini jarang sih ada di mana ada di poster ya. Sekarang masuknya itu kalau kalau di digital itu di caption misalkan
Jadi caption itu biasanya masuk ke body copy, sedangkan headline-nya itu ada di mana? Di visualnya gitu, visual dari sebuah Instagram post misalkan gitu atau di Facebook post misalkan. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini setelah disunting kayak gini, banyak merek sabun deterjen, namun tidak semua hemat dalam pemakaiannya. Bersih hanya membutuhkan setengah dari takaran deterjen lainnya. Ini sudah dibuktikan di laboratorium Tokyo University di Jepang. Hasil cucian bersih, wangi, semerbak, dan jelas bedanya sebelum dan sesudah pakaian dicuci. Beli dan buktikan sekarang. Jadi akan selalu ada aksi yang harus dilakukan. Kemudian, nah ini ada creative angle. Creative angle itu yang biasanya kita pakai dalam iklan itu kita pakai bentuknya tuh kayak gimana gitu. Di sini saya punya tujuh creative angle yang nantinya bisa kalian pakai di iklan yang akan kalian buat saat UTS nanti ya. Jadi kalian harus menjelaskan kalian ngambil dari creative angle yang seperti apa gitu. Ini sedikit reminder yang mungkin kalian akan pakai sampai nanti kalian keluar dari DKV ya. Jadi eh, kerjanya art director dan copywriter itu harus selalu sama gitu, harus bekerja sama untuk membuat sebuah iklan yang utuh. Ketika tulisannya bagus tapi visualnya jelek, ya jelek gitu ya, atau visualnya bagus tapi tulisannya jelek, ya akhirnya jadi jelek juga gitu. Jadi dua-duanya harus sama-sama bagus, dua-duanya harus sama-sama oke, sehingga itu bisa menjual gitu, benar-benar menjual gitu. Jadi ketika kita punya pendapat kopi apa namanya kopi yang menarik, art director itu harus tahu gitu, sehingga art director itu bisa punya bayangan kira-kira penggambaran yang bagus tuh seperti apa sih gitu. Kita masuk lagi ke creative angle yang tadi ya. Creative angle tuh yang saya ambil di sini ada 7. Pertama yaitu before and after. Nah, before and after ini biasanya menunjukkan bahwa kehidupan semakin berkembang, layanan dan dipromosikan itu dibanding dengan yang sebelumnya menderita diganti dengan hidup yang lebih menyenangkan. Biasanya ini dipilih oleh produk-produk yang menawarkan pemecahan masalah besar seperti program weight loss, asuransi, obat, dan lain-lain. Dan hampir semua, nggak hampir semua sih ya, banyak iklan yang ada di Indonesia itu biasanya pakai before and after gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai sabun A, kulit kita jadi kering. Kalau misalkan kita pakai sabun A itu, kalau sebelum pakai sabun A, kulit kita jadi kering. Kalau misalkan kita pakai sabun A, akhirnya jadi kulitnya lebih glowing gitu. Nah, itu before and after. Ini umum sekali digunakan di berbagai macam iklan. Yang kedua, wit, not humor. Wit ini adalah jenaka, jadi bukan hanya sekedar humor gitu ya. Humor itu sifatnya subjektif, tapi jenaka itu lebih universal gitu. Jadi menggunakan kata-kata, frase dengan makna yang twist, dipelintir, namun pastikan itu berhasil untuk audiens Anda. Jadi intinya sih memang sesuai sama apa namanya target audiensnya siapa ya. Kalau anak-anak kan kita nggak mungkin gitu ya ngasih jokesnya itu untuk orang dewasa atau ngasih jokesnya itu kita maunya menuju ke Gen Z tapi kita ngasih jokesnya itu milenial atau ngasih jokesnya boomer gitu. Itu kan nggak pas gitu. Jadi akhirnya harus benar-benar menyesuaikan dari targetnya siapa gitu. Apalagi ini pakai humor atau pakai wit ini. Jadi ini contoh yang mungkin bisa dipahami oleh semua orang. Contohnya, pick up 5 times more woman than a Lamborghini gitu. Ya tahu lah ya, Lamborghini itu kecil kan, cuma cukup untuk 2 orang atau mungkin kalaupun 4 orang tapi ya mepet banget, tapi bagus gitu ya. Tapi bagus. Tapi kan di sini kita ngambil logikanya itu dari penggunaan Daihatsu ini bisa eh, membawa lebih banyak orang dibandingkan pakai Lamborghini gitu.
Ya walaupun ya bentuknya kayak gini gitu ya. Nah ini contoh lain dari Wit, if this poster were a homeless person, then most people wouldn't even look down gitu. Jadi ini ngambil dari homelessnya itu nggak kelihatan gitu ya Mbak, tapi malah kalau kayak gini malah jadi kelihatan gitu. Jadi agak sarkas juga gitu ya. Jadi agak sarkas tapi but it's a joke. Maksudnya itu adalah sebuah bercandaan sebenarnya. Yang ketiga yaitu FUD ing atau FUD fear, uncertainty and doubt. Pendekatan yang digunakan itu lebih yang berhubungan dengan hukum dan hidup seseorang gitu loh. Jadi kalau misalkan misalkan ketakutan mereka tuh apa sih? Oh ketakutannya adalah nggak bisa punya duit atau bisa nggak punya akhirnya kehilangan kerjaan. Seperti kemarin kan riset-riset temen-temen tuh kan ada yang bilang kalau misalkan kulitnya bagus nanti bisa dianggap profesional oleh bosnya misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kulit kita nggak bagus atau kita tidak rapi, ini jadinya akhirnya bikin orang nggak percaya diri dan insecure gitu. Jadi ngambil dari hal tersebut itu bisa bisa dimasukin ke dalam penggambaran iklan kalian atau visual dari iklan kalian gitu. Contohnya kayak gini ya, stop climate change before it change you. Ini contoh-contoh lain dari FUD-ing, Fading ini ya, one second can change your life. Jadi ada tulisan-tulisan gini. Lalu kemudian knock the competitor, membandingkan produk kita dengan produk kompetitor yang lebih payah kualitasnya dalam tanda petik ya. Tapi hal ini tidak bisa disebutkan secara terang-terangan, mungkin bisa dari siluet brand, bentuk kemasannya. Kalau contohnya yang sebelah kanan kayak gini ya. Ehm, jadi atau hal-hal yang tercitrakan dari kompetitor tersebut gitu. Yang biasanya kalau teman-teman lihat dari iklan misalkan McD dan Burger King atau Coca-Cola dan Pepsi gitu. Ini contohnya ya, yang McD dan Burger King, why eat with a clown while you can dine with a king. Clown itu kan berhubungan sama McD kan ya, karena dia maskotnya adalah badut gitu. Jadi ini ngambil ngambil dari situ. We wish you a scary Halloween, tapi Pepsi, eh, tapi menggunakan iklan yang sama, apa namanya, dengan copywriting yang berbeda itu akhirnya bisa knock the competitor gitu. Ya, saya lupa ini siapa yang duluan yang punya iklan ini, tapi kemudian dengan copywriting yang berbeda itu bisa punya arti yang berbeda juga gitu. Propagation, produk Anda tidak harus selalu disukai untuk jadi bisa terjual, malah memprovokasi audiens itu bisa menjadi sebuah cara untuk menjual produk gitu. Ini sering sekali sih kalau kalau saya lihat yang iklan-iklan saat ini, apalagi iklan-iklan media online ya. Jadi memprovokasi orang sehingga orang tuh akhirnya ngeh sama produknya atau ngeh sama apa yang ingin disampaikan oleh produknya, oleh si pembuat iklan. Akhirnya terprovok gitu ya. Akhirnya ini kenapa ini apa ini akhirnya malah tertarik sama produknya. Bisa jadi tidak dibeli dulu atau setidaknya tertarik dulu gitu ya. Baru akhirnya setelah kenal, setelah tahu, oh ternyata enak ya, atau ternyata begini ya gitu. Akhirnya tertarik dan mengenal produknya. Seperti itu. Ini contoh-contoh provokasi ya. Jadi membuat gambar-gambar yang memprovokasi orang gitu. Jadi ini usianya 42 tahun sebenarnya tapi nampak seperti 82 tahun hanya karena rokok. Ini dua-duanya sih sebenarnya iklan rokok ya, just like mommy. Ya, jadi gambarnya seperti krayon, tapi sebenarnya ini adalah sebuah rokok. Ya sama juga ya menggambarkan, yang memprovok orang bahwa kalau kalau kamu masih merokok, kamu akan begini. Kamu kalau masih merokok, kamu akan terlihat seperti apa? Kamu akan bisa mempengaruhi anakmu. Jadi itu kan memprovokasi gitu ya.
Lalu kemudian intrik, teknik yang lebih positif dibandingkan dengan FUDing, FUDing tadi ya, memberikan audiens sesuatu yang menarik dan sampaikan pada mereka ada rahasia yang harus dikatakan. Contoh, dapatkan sekarang sebelum kalian menyesal gitu. Or be there or be square. Atau cek keranjang kuning sekarang. Atau uh, kalau kamu mau tahu, dapatkan kelasnya. Ini kalau ngetrennya sekarang kayak gitu tuh, dapatkan kelasnya gitu. Jadi kayak gini ya, the best time to invest in real estate was when you read the first word. That's best time is now. Jadi eh, ada intrik gitu ya, ada intrik yang akhirnya tuh bikin orang, "Wah, ada apa nih, ada apa gitu." Lalu kemudian gimmicks ini memberikan giveaway atau sesuatu yang menarik di luar promosian produknya seperti tadi kupon ya. Kalau misalkan media cetak bisa berupa fisik seperti ini, kayak di produk-produk ini, buy one get one free, itu kan gimmick juga ya. Beli satu dapat dua atau beli dua dapat tiga gitu. Itu bisa kalian masukkan juga, misalkan sesuai sama apa yang dijual gitu. Jadi kayak gitu, kalau misalkan ini media cetak juga ya, gimmick-gimmick seperti pop up, lalu kemudian bisa di bisa diaplikasikan untuk eh, penggunaan pribadi gitu ya. Jadi intinya struktur naskah iklan itu harus bisa eh, punya hitting yang kuat gitu ya. Jadi benar-benar hard hitting. Jadi ini keren banget nih, ini oke banget nih, compelling gitu, compelling headline yang membuat pembaca itu ingin baca terus sampai ke body copy-nya. Jadi menjelaskan dari caption-nya itu apa. Kemudian headline yang berkualitas yang mendominasi isi iklan, body copy wajib berisi argumen yang berdaging fakta dan figur yang meyakinkan. Lalu kemudian call to action yang kuat dengan instruksi yang jelas gitu. Jadi itu nantinya yang saya harapkan ketika kalian bikin poster yang menarik atau poster yang sesuai sama eh, riset yang sudah kalian lakukan. Lalu kemudian tinggal kalian buat secara menarik nantinya sesuai sama apa yang sudah saya sebutkan barusan ya di 30 menit terakhir ini. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman silahkan japri saya. Kalau misalkan tidak japri ya mungkin bisa langsung di grup aja supaya bisa jelas gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.